Saya menyarankan kepada klub itu, pembina itu tidak hanya pembinaan masalah skill, tapi yang harus dibina itu juga attitude. Korban uang. Nah, setelah kita semuanya sudah berkorban seperti itu, masih dikatoi wong juga. Masih dikatoi wong juga. Harus sabar. Terakhirnya itu kan harus sabar. Iya, PPKM tidak lagi, misalnya kalau Palembang sudah ada zona merah lagi, itu bisa ada kemungkinan bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have a Story. Baik, di episode kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial sekali nih. Rektor dari Universitas Taman Siswa ya Pak ya? Iya. Dan juga sekaligus sebagai Ketua Perbasi atau Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Kota Palembang. Iya. Ada Bapak Dr. Azwar Agus, SH MHum. Iya. Ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Terima Kabarnya kasih. alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah sehat. sehat. Selamat sore, sampai jumpa pada channel Tampan. The Tampan Podcast. Baik, kawan-kawan The Tampan, sebelum kita memulai ngobrol lebih jauh lagi dengan Pak Azwar, Ya. perihal basket, Ya. tetap basket. Karena The Tampan Podcast ini kontennya basket, Pak. Kita mau kasih tahu dulu bahwa saya Rasid Ridho dan Pak Azwar juga udah dites swab antigen dan mematuhi protokol kesehatan. Dan udah divaksin juga ya Pak ya? Sudah, Udah divaksin. alhamdulillah. Boleh Pak kita lepas masker? Boleh. Oke. Mantap. Oke. Ganteng nih Pak? Ah, alhamdulillah. Masih ada yang muji selain istri. Boleh Pak Azwar cerita ke asal mula kenal basket mungkin dulu, waktu zaman dulu, perbedaan zaman dulu dengan Cerita, sekarang ya? itu. Boleh Pak? Kalau cerita sejarah bola basket ini panjang, panjang sekali. Sejak dimulai pada SMP ya, Ya. SMP kelas 1. SMP kelas 1 saya sudah menekuni basket, Ya. main basket pertama di komplek dulu, di perumahan ya, di komplek Pesika namanya, di daerah Bangau itu, 8 basket Bangau ya, sebelah situ Ya. ya, dekat SMA Saverius itu. Awalnya dari SMP sudah mulai menekuni basket. Dari SMP ya? Ya, Pak? ikut klub ya, ikut klub, namanya dulu kalau nggak salah Cahaya Logam ya. CL ya Pak? CL. Latihannya di di lapangan basket IAIN Raden Patah, sekarang jadi UIN. Sampai dengan SMP, SMA. SMA masuk sekolah SMA Saverius, saya pindah klub waktu itu, ikut almarhum Pak Yakub. Jadi pelatih saya dulu sudah meninggal semua. Dulu Pak Apoy pelatih Cahaya Logam sudah meninggal almarhum. Terus Pak Yakub di klubnya namanya dulu Aneka Bumiasi, sekarang klubnya namanya Bangau. Bangau ya. Oke. Sampai SMA. Setelah SMA sempat ikut seleksi. Sempat ikut karena kita hobi kan basket kan, dari SMP SMA terus ikut seleksi, terus masuklah waktu itu, saya ingat betul masuk 18 besar lah waktu itu untuk tim Porda waktu itu, zaman itu. Porda Kota Palembang? Iya, Porda ikut. Waktu 18 orang mau ke 12-nya kita tersingkir. Tersingkir itu ya selaku manusia yang berpikir dan berakal sehat. Berpikir dan berakal sehat, kita melakukan introspeksi. Kenapa saya tidak bisa lolos ya, tidak bisa ikut? Kecewa sih, biasa. Tapi kenapa kita melakukan evaluasi, koreksi? Oh, ternyata saya tidak terlalu tinggi, kata orang tuh ya. Salah satu faktor. Kedua, kemampuan bermain basket saya harusnya, kalau saya pendek, harusnya mempunyai kemampuan yang lebih, mungkin 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari pemain tinggi. Nah, waktu itu kemampuan saya biasa-biasa saja, dengan pemain tinggi hampir sama. Akhirnya ya itulah kita evaluasi. Oh, berarti kalau mau main basket ini pertama modal dasar itu badan tinggi dulu.
Badan tinggi Iya, ya. seperti Rasin ya, tinggi ya. Walaupun mungkinnya permainannya nggak begitu bagus Iya. ya. Masih bagus lah Pak Iya, Azwar tadi. misalnya ya seperti itu. Tapi modal minimal sudah Iya. ada. Tinggi ya, Pak. Nah, tapi kalau kita pendek bisa. Cuman di antara 10 itu mungkin 1-2 orang pemain pendek bisa. Cuma saya bilang tadi, saya evaluasi koreksi diri bahwa kalau kita pendek ya kemampuan kita harus melebihi dari pemain yang tinggi Pemain yang itu. tinggi. Tapi Rashid nyingok Pak Azwar kemarin main basket masih Ah, baik. lah. Tahu. Jadi seperti itu. Jadi Iya. ya seperti itu evaluasi. Jadi sejak saat itu saya tidak ikut lagi seleksi-seleksi habis gagal itu karena saya mawas diri ya. Banyak pemain tinggi, banyak yang mungkin permainannya skillnya lebih Iya. mumpuni. Mumpuni. Nah, jadi itu sejarahnya saya main basket itu. Akhirnya karena saya hobi ngurusi basket ini, walaupun saya tidak main, maksudnya ikut dalam tim, Iya. ngurusi jadilah, Ngurusi kata orang jadilah. itu, ngurusi. Atau kata orang itu kalau tidak ngurusi nonton jadilah, Nonton, Pak, ya. berdoa. Nah, itulah karena kita hobi ya. Ah, ah. Yang namanya kita hobi ini ya pasti akan berkorban. Iya, benar. Berkorban itu ya macam-macam. Baik itu uang, itu pengalaman saya nih pribadi. Baik itu berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban waktu. Nah, seperti itu ya, waktu untuk keluarga segala macam, berkorban uang. Iya. Nah, setelah kita semuanya sudah berkorban seperti itu, masih dikatoi wong juga. Masih dikatoi wong juga. Harus sabar terakhirnya itu kan. Harus sabar. Iya, biasa itu. Ya itulah. Nah, Tapi itu. di tengah kesibukan Pak Azwar juga sebagai rektor, ya kan, ketua Perbasi, kenapa sempat ingin disempatkan main basket Pak kira-kira Pak? Ya, karena itu tadi, pertama hobi ya. Kalau hobi itu bagus, hobi yang menyehatkan. Iya. Nah, olahraga ini hobi yang menyehatkan. Nah, kita walaupun sesibuk apapun menyempatkan paling tidak seminggu sekali main. Ya. Artinya kita ingin selain berolahraga, kita juga meluapkan semua misalnya emosi apa segala macam di lapangan itu. Iya. Apa misalnya berteriak, misalnya dalam tanda kutip berargumen sama kawan, istilah itu ngato-ngatoi wong. Beradu Itu skill, kan ya. biasa lah di situ. Sama-sama Benar, yang benar. tua kan. Bukan sama yang muda. Kalau yang muda lah lewat kan, sama-sama yang tua. Artinya kita juga bisa menumpahkan segala kekreditan selama seminggu seperti itu. Itu adalah bagian dari untuk kita, selain kita menjaga silaturahmi ya, benar. silaturahmi, ketemu kawan-kawan, juga menyehatkan baik itu jiwa maupun raga. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Nah, itu. Nah, ada juga yang Rashid pengen tanya, ceritanya bisa jadi ketua Perbasi itu kira-kira gimana Pak? Itu boleh juga. Ya kan. Jadi kita jadi pengurus Perbasi ini terus terang saja karena kita hobi. Ya, selain hobi tadi artinya saya bilang tadi, walaupun kita tidak main, ngurusi jadilah. Nah, terus terang kalau saya jadi ngurusi basket ini dari SMP. Dari SMP. Jadi memang saya dari SMP itu mengkoordinir kawan-kawan walaupun belum jadi pengurus ya. Lah sudah mulai dari SMP hobi kita tadi. Jadi leadernya. Macam Rashid kan ngumpuli budak-budak kan, seperti itu adalah bagian kita hobi. Dari SMP ngumpuli anak kawan-kawan kita yang satu SMP itu untuk main basket, latihan, ikut pertandingan. Saya ingat waktu SMP itu kami jadi termasuk Racing Star juga, yang cewek tapi yang putranya kalah kan. SMP mana Pak? SMP Negeri 14. 14. Waktu itu masuk ranking 4 gitu kemarin tuh Palembang. Ya. Dengan yang ndak diperhitung ke wong, karena kita itu kan latihan rutin kalau macam gitu, karena aku ada ilmu sedikit di klub itu, jadi kita ajak kawan-kawan. Nah, akhirnya kan seperti itu. Nah, jadi diawali dari ngurusi di sekolah dulu. Ngurusi sekolah. Sudah tuh ngurusi SMP, ngurusi sekolah. Terus di SMA saya pernah jadi pengurus OSIS namanya dulu, PPSK namanya, bidang basket. Nah, ngurusi juga kan. Tamat SMA, kuliah, ya kebetulan diajak oleh kawan-kawan untuk jadi pengurus. Saya ingat dulu yang ngajak saya jadi pengurus itu, seingat saya dulu Pak almarhum Firdaus waktu itu. Kak Daus. Iya, karena waktu itu almarhum Firdaus itu kan satu klub sama saya dengan Pak Yakub dulu. Saya ingat dulu almarhum Firdaus satu klub sama saya. Kebetulan Pak Yakub juga pengurus dulu.
Jadi dilihatnya saya ini hobi ngurusi Iya. budak, ngurusi anak-anak, jadi diajaklah jadi pengurus. Saya ingat dulu jadi pengurus itu jadi wakil sekretaris kalau tidak salah. Wakil sekretaris. Iya, wakil sekretaris, sudah itu naik jadi sekretaris. Jadi prosesnya itu panjang, bukan tiba-tiba ngucluk jadi ketua, tidak. Ya. Jadi wakil sekretaris, jadi wakil ketua, sudah itu ketua harian. Nah, sekarang ini akhirnya jadi ketua umum. Jadi sudah tahu job desk-nya kan? Alhamdulillah. Kalau ngurus basket ini mungkin ya sejak taman SMA lah pokoknya ngurus, jadi pengurus tuh kan. Kurang lebih sudah berapa tahun? Nah, ada keruan lagi 90 taman SMA. 90. Sampai sekarang Berarti udah hampir mau 30 tahun nih. ngurus Luar biasa sekali iya. ya, Pak. Nah, selama kepemimpinan atau Pak Azwar urus untuk Perbasi ini, kira-kira perkembangan basket Palembang khususnya di masa pandemi sama sebelum pandemi itu kira-kira gimana? Memang itu tadi ya. Perkembangan basket khususnya Kota Palembang ini kita bukan untuk berbangga diri, tidak. Artinya Palembang karena dia ibu kota provinsi, dia menjadi barometer dari kabupaten kota lain. Jadi barometer itu artinya banyak pertandingan, banyak kegiatan yang diadakan oleh Perbasi Kota Palembang. Ya, kita ini kan yang namanya prestasi basket itu kan artinya tidak luput dari kompetisi. Nah, kalau tidak ada kompetisi, latihan-latihan terus ya percuma seperti itu. Nah, dari perkembangan itu ya alhamdulillah banyak program-program Perbasi Kota Palembang yang sudah jalan. Mungkin saat ini ada namanya PBL itu kan, kejuaraan-kejuaraan seperti itu sudah kita rintis selama 9 tahun lebih kan. Ada pertandingan-pertandingan lain dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Nah, setelah pandemi ini, ini yang jadi ini kita kan memang ada beberapa permasalahan kaitan dengan pandemi ini karena regulasi yang diberikan oleh PP Perbasi itu memang agak berat untuk dipenuhi daerah sebenarnya. Ada juga daerah-daerah lain yang sudah mengadakan sebelum PPKM kemarin ya, seperti di Jogja. Tetapi itu tadi kita tidak mau ambil resiko. Kita khawatir dengan adanya pertandingan atau kompetisi itu atau ada kegiatan berkumpul itu menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, jadi lebih bagus saya bilang sama kawan-kawan kita jangan mengambil resiko, tetapi kalau ada yang mau mengambil resiko itu ya silakan. Saya bilang ada misalnya siapa si A misalnya atau Rasid, Pak saya tanggung jawab Pak, saya mengadukan, tapi kalau ada pandemi wabah Covid saya tanggung jawab, saya swab. Nah, silakan saja seperti itu kan. Tapi tetap harus berkoordinasi dengan Satgas Covid. Memang harus izinnya seperti itu. Itulah permasalahan-permasalahan itu yang saya pikir memang kita tidak bisa pungkiri dengan pandemi ini semua masih jadi terganggu. Bukan basket saja, seluruhnya dibatasi. Dan untuk menekan angka Covid juga sih untuk itu. Apalagi sekarang varian sekarang kan penularannya lebih dahsyat lagi dari tahun 2020 ya. Dibanding ke 2020 sampai sekarang lebih dahsyat sekarang ini. Itu yang sih. Tapi untuk secara personal ada nggak Pak orang yang langsung nanya atau nanya ke Pak Azwar, Pak, kayak mana Pak kita masa pandemi ini kapan diadakannya? Ada yang banyak yang sudah bertanya seperti itu, khususnya klub-klub ya. Tetapi umumnya klub-klub juga tidak mau menanggung resiko. Karena itu tadi standarisasi yang ditetapkan dari Satgas Covid dan dari dari PP itu berat. Artinya sebelum kita main seperti yang IBL kemarin kan itu semua dikumpulkan satu tempat. Belum main setiap 3 hari swab. Siapa yang mau nanggung biayanya itu? Nah, seperti itu. Sedangkan klub kita kan kita tahu sendiri swadaya kan. Kalau klub yang di Palembang kan bukannya ada IBL kan. Nah, kalau kita berat seperti itu, dibebankan ke klub, dibebankan itu berat melakukan itu. Tapi ada kemungkinan untuk digelar nggak untuk pertandingan event-event basket dan khususnya banyak pertanyaan PBL. Iya, benar. PBL. Ada juga yang nanya ke Rasid kan ini Rasid buat The Tampan Podcast ini Pak khusus basket. Jadi wong tuh kayak euforia kayak langsung nanya. Oh, sudah coba bahas kapan? Coba tanya ke yang bersangkutan. Itulah Rasid undang Pak Azwar di sini. Terus terang, memang terus terang alhamdulillah.
kalau masih ada yang nanyo, yang ndak kata yang nanyo itu berarti PBL itu tidak dekat di hati. Nah, kan itu makanya. Karena ditanyo itu artinya ada perhatian dan Iya. ada leket, kapan Bener, rindu. Pak. Rindu, Pak. dengan euforia itu. Anak 2 tahun. Nah, saya juga diskusi sama kawan-kawan, sebenarnya kalau tidak ada PPKM ini, saya juga bisa mengusulkan kepada kawan-kawan, karena PBL itu kan komisionernya kan para ketua-ketua klub. Iya. Nah, saya juga kalau tidak ada PPKM ini, atau misalnya kita zona hijau saja atau oranye misalnya, kan tidak ada merah, saya mau berani ACC, mengusulkan mengusulkan. kemarin. Tapi karena PPKM ini ya agak berat memang. Agak berat ya. Berat nian memang. Jadi agak riskan, seperti kalau kita mau paksakan, bahaya seperti itu. Bahayanya bukan kepada pemain saja, kepada anggota keluarganya yang nonton apa segala macam. Taruhlah ada penonton, tapi keluarganya Benar. apa sanggup klub misalnya kita taruh misalnya di satu tempat di Wisma Atlet misalnya, Jakabaring, dia asingkan di situ kan selama sebulan misalnya kan, tidak pulang-pulang kan, itu kalau dia balik kan bisa menulari segala macam keluarganya lagi kan. Nah seperti itu. Tapi memang perlu kita bersabar dulu lah. Yang lebih utama kan adalah keselamatan diri kita dan keluarga. Memang Pak, kalau nak diomong PBL tuh emang lekat di hati. Iya. Terutama kami The Tampan Pak, memang benar-benar nunggu. Banyak yang Iya banyak. Bukan klub lain juga, khususnya The Tampan emang benar-benar nunggu. Banyak. Kapan sih PBL Kapan? jalan, Iya, kapan? Lah kangen Pak lah 2 tahun. Iya. Ya, kita sama-sama berdoa lah menjaga diri kita masing-masing. Kalau ini misalnya kondisinya PPKM udah lagi, misalnya kok Palembang sudah ada zona merah lagi, itu bisa ada kemungkinan bisa dilaksanakan itu. Guys, bisa ada kemungkinan, yang penting kita berdoa semoga cepet zona hijau ya Pak. Dan kita juga anak basket harus ikut berpartisipasi, menjaga prokes itu. Jangan kita malah justru anak basket yang basing-basing baik kan, seperti itu. Nah, jangan sampai kaget kalau PBL digelar ndak galak vaksin, ndak galak itu. Nah, itu jangan sampai. Itu jangan sampai. Iya, karena sekarang kan wajib vaksin ya, Pak. Iya. Harus web, harus itu. Yakinlah bahwa vaksin itu bukan untuk membunuh tapi untuk melindungi. Nah itu. Laju kampanye COVID-19 ini. Tidak tahu. Ya, Pak. Jadi kita ini kan The Tampan Pak, khususnya The Tampan Basketball Podcast ini kan merupakan hal baru ya Pak. Dan kami juga sebagai klub baru. Iya. Boleh dong minta dari wejangan dari Pak Azwar tersendiri untuk The Tampan. Ya. Gimana Pak? Oke. Kalau khususnya untuk klub untuk klub, kalau saya bisa menyarankan bahwa suatu klub yang baik dan bagus itu artinya harus diurus dengan baik dan bagus juga. Nah, diurus dengan baik dan bagus juga tidak harus ya, memang yang paling utama itu sebenarnya ada pendanaan itu yang penting. Tapi yang paling penting itulah konsisten dan komitmen untuk melakukan pembinaan itu. Nah, itu konsisten dan komitmen. Artinya jangan pas ada kompetisi kita latihan. Ndak ada kompetisi tidak latihan. Kaget pemainnya nyomot sana nyomot sini boleh. Tidak pula dilarang, tapi tetap juga klub juga khususnya The Tampan juga harus melakukan pembinaan untuk artinya atlet dia dewe yang memang kita bina, ambil saja dibina dari SMP atau SMA kan yang bagus-bagus kita bina. Nah, itulah untuk jadi pemain The Tampan masa depan. Ya memang kalau misalnya klub yang ada duit ya bisa saja dia beli kan, tapi yang tidak ada duit bagaimana bisa bersaing? Nah, itulah makanya dia harus melakukan pembinaan regenerasi seperti itu. Nah, itu mungkin yang paling utama. Selain dikelola dengan baik dan benar, sudah itu dikelola dengan baik dan benar. Kita ini agak kesulitan, klub kita ini kan semi pro. Kenapa saya bilang semi pro? Amatir tidak, profesional juga jauh. semi jadi kan ya amatir ya, dikatakan amatir kita juga kadang ada juga kita ngasih pemain tuh kan, misalnya beli ke baju ya profesional itu namanya kan, seperti itu kan. Ada mesnya, ada kan? Juga mesnya, ada juga kalau dia datang kita kasih tiket. Nah, itulah profesional kan, tapi tidak ada juga amatir. Nah, itu semi pro aku ngomong jadi ya bisa-bisa lah kita ini kan, tetapi yang paling penting
Kalau kita melakukan misalnya peminjaman atau menggunakan pemain asing lah, tanda kutip, maksudnya asing tuh pemain dari luar Sumsel lah, dari luar Palembang, artinya kita bagaimana sedapat mungkin untuk mengadopsi atau meniru atau paling tidak menularkan ya. Nah, sesuatu yang positif dari pemain itu. Saya yakin kalau pemain-pemain dari luar, dari Jawa itu banyak yang bagus, tapi ada juga yang attitude-nya jelek. Nah, itu yang tidak perlu kita tiru ya, seperti. Tapi yang kalau attitude-nya bagus itu perlu kita tiru. Nah, yang hal seperti itu yang harusnya ditularkan kepada klub-klub yang menggunakannya. Tapi emang pemain Sumatera dengan Jawa emang skillnya emang tidak beda jauh ya Pak ya? Beda jauh, cuman bedanya mereka masalah ini tadi jam terbang, pengalamannya. Benar, itulah. Terus latihannya. Kalau kita mungkin latihannya pas bertanding 5 menit terakhir di kuarter keempat yang bersih. Kalau mereka bersih galau misalnya kan, artinya sudah terlatih nafas itu. Napasnya. Ototnya sudah biasa kalau kita mungkin latihannya pakai karung beras misalnya kan, untuk pakai pasir. Kalau mereka sudah teknologi gym seperti itu. Yang seperti itulah. Sebenarnya kalau kita semua ada ada kemauan ya bisa saja seperti itu, dan banyak juga atlet dari Sumsel ini yang bisa berprestasi di Jawa. Tapi memang itu tadi latihannya memang harus lebih kuat lagi. Memang kalau mau bisa bersaing itu latihan fisik, latihan apa segala macam itu. Nah itu. Jadi tadi harapan untuk Detampan Pak. Sekarang harapan untuk basket Palembang dan basket Sumsel gimana Pak? Harapan ke depannya. Yang pertama adalah harapannya untuk kalau khususnya basket Palembang, artinya kita tetap berkomitmen untuk menyumbangkan atlet khususnya untuk Sumatera Selatan untuk dengan melakukan pembinaan, dan harapannya juga bahwa kita di suasana pandemi ini jangan berputus asa, tetap semangat melakukan pembinaan. Namun dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Contoh misalnya kalau latihan jangan terlalu rame misalnya, salah satunya kan. Terus misalnya kurangi misalnya game seperti itu kan, artinya sentuhan, mungkin latihannya seperti itu mungkin kan. Nah, himbauannya seperti itu, dan tetaplah komit dan konsisten untuk melakukan pembinaan. Khususnya pembinaan yang regenerasi yang anak-anak muda ini, yang SMP, SMA seperti itu. Karena dari mana lagi atlet kalau tidak dari situ. Seperti itu kan, dari atlet itu asalnya tuh atlet-atlet seperti Rashid kan pasti pemain dari SMP, SMA kan. Tidak tiba-tiba muncul jadi pemain kan. Nah, artinya kita harus dibina melalui proses tadi di klub tadi, baik itu di sekolah maupun di klub. Nah, dari pembinaan itu ya saya menyarankan kepada klub itu, pembinaan itu tidak hanya pembinaan masalah skill, tapi yang harus dibina itu juga attitude. Bagaimana menghormati pelatih, bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Kita ini kadang pemain Sumsel ini kadang saya agak ini juga, pemain Palembang khususnya Palembang waktu Sumsel hebat sedikit sudah merasa bagaimana. Saya bilang belum apa-apa kalau kalian ke Jawa. Artinya apa? Cepat berpuas diri. Nah, maksud kita itu atlet itu jangan cepat berpuas diri. Tempat terus istilahnya itu kan. Tempat terus dengan latihan fisik skill seperti itu. Kalau bisa misalnya ikut klub di Jakarta, kalau misalnya tidak bisa ditarik situ ya kita latihan di sini. Memang kesulitan kita untuk kita misalnya untuk meningkatkan level itu yang memang harus main atau bertanding sama orang yang levelnya lebih tinggi, baru bisa mengadopsi. Kalau mainnya sama klubnya yang lebih bawah ya agak turun juga kapan pemain majunya kan. Tapi berbicara masalah attitude Pak, memang waktu episode kedua kalau salah Pak, udah pernah Detampan Podcast bahas. Itu sama Bang Ari Sabto, mantan kapten Hang Tua. Dia bilang di situ attitude is number one. Emang bener-bener itu ya Pak, attitude ya? Iya, pemain-pemain ada juga sih yang pemain-pemain yang tidak terlalu attitude tuh, tapi memang dari antara 10 itu paling satu dua yang agak nyeleneh ya, seperti di sepak bola ada juga, di basket juga ada seperti itu. Tapi memang attitude itu memang harus yang utama selain dia skill ya. Skill itu untuk dikasih tahu cara menghormati.
Ya, kita berdoa aja mungkin untuk ke depan pemain-pemain Palembang, khususnya pemain Sumsel Iya. itu bagus skillnya, bagus attitude-nya ya Iya. Pak. Biar bisa, kita mau denger nih kalau misalnya ada pemain Sumsel sama pemain Palembang jadi ke timnas Pak. Iya. Nah itu Iya. kalau ke timnas itu jadi kita bangga sama-sama ya. Sudah do kan? Sudah do dulu. Dulu. Si Leo Yo, yang dari Leo. Peru 1 Leo. kan, dia timnas junior. Timnas junior. Sekarang main di apa? Lovri Dewa United. Ya, Lovre. Alhamdulillah Leonardo Effendi. Iya, alhamdulillah sudah masuk Alhamdulillah, starting five juga dia kan. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak Pak. Masih banyak. Iya. Leonardo lagi seperti itu. Amin mudah-mudahan. Untuk menutup, sebelum menutup Pak, jadi The Tampan Podcast ini ada ciri khas. Ya. Ciri khasnya itu quotes of the day atau closing statement dari Pak Azwar tersendiri untuk pembahasan kali ini. Gimana Pak? Ya. Kalau closing statement saya tetap jaga kondisi, tetap jaga protokol kesehatan, tetap olahraga dan positif. Positif. Nah. Oke. Baik. Oke, itu saja guys. Mungkin bincang-bincang dengan Pak Azwar Agus selaku Ketua Perbasi Kota Palembang. Banyak pelajaran, banyak ilmu juga diberi oleh beliau. Terima kasih banyak Pak untuk hadir di The Tampan Podcast dan nantikan episode-episode The Tampan Podcast selanjutnya. The Tampan Podcast, Albadi Have a Story. Makasih Pak. Iya. Yo, Terima kasih. Oh, sorry. Sorry. Alhamdulillah.